memakan harta anak yatim itu adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar. Kenapa dia termasuk dosa besar? Yang pertama, kalau kita lihat dari kajian hikmahnya, itu adalah pengkhianatan. Siapa yang dia khianati? Yang dikhianati oleh orang tersebut yang pertama Allah, Rasul, dan dia khianati orang yang dalam kondisi lemah tidak berdaya. Berarti tingkat kezaliman orang itu besar. Siapa yang dia khianati? Pertama Allah, yang menitipkan kepadanya sebagai kafil kekerabatan yang terjalin antara mereka menjadi penyebab ia menjadi penjamin atau sebagai pengasuh anak tersebut, pamannya termasuk ibu. Kekerabatan itu apa? Ada anugerah dari Allah Subhanahu. Sekarang ada di tangan kita itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menitipkan itu. Dikhianati. Yang kedua, Rasul telah memperingatkan, dia khianati juga. Kalau dia lakukan perbuatan yang telah diperingatkan oleh Al-Quranul Karim. Ya khianati Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyuruh berikan. Dia tahan, dia sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh jangan pertukarkan baik dan buruk. Dia pertukarkan. Baik dia tahan, yang buruk yang dia berikan. Allah Subhanahu wa taala melarang jangan dimakan campur adukkan harta itu. Kalau ada dalam keadaan susah, nanti ada dalam ayat sekedarnya saja. Tapi dia ada amanah menjalankan. Siapa yang dia khianati pertama? Allah, dan mengkhianati Allah dan Rasul itu adalah perbuatan yang menjadi dosa besar. Di dalam Al-Quranul Karim Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ada di dalam surah Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kamu khianati amanahmu. Anak yatim itu adalah amanah. Mana? Mengkhianati amanah, bahkan itu menjadi bahagian dari kemunafikan. Menjadi tanda seseorang itu munafik. Di dalam hadis Nabi apa? Ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ada 3. Salah satunya idza tumina, apabila diamanahkan kepadanya sesuatu, ya khianati. Dalam hadis lain arba'un, ada 4. Ba'tun man kunna fihi, siapa yang ada 4 itu kepadanya, ada pada dirinya, kana munafikan khalisa, orang itu tulen munafiknya itu. Munafik total. Yang pertama apa? Apabila bicara bohong. Yang kedua, apabila janji ingkar. Yang ketiga, apabila diberi amanah khianat. Yang keempat apa? Idza khasama fajar. Apabila berkhusumat dengan orang,
berlawanan dengan orang, dia lupa batas-batas. Hati-hati para politisi ini, kalau tidak hati-hati jatuh pada perbuatan seperti itu. Kalau laba-lawan, tidak tentu halal haram, tidak tahu batih-batih, fitnah berbagai macam bermunculan demi untuk mengejar jabatan dunia. Itu orang yang kalau berkhusumat fajar. Apa makna fajar? Fujur. Orang yang melakukan perbuatan maksiat tanpa rasa bersalah, itu fajir, salah satu karakter. Orang durjana begitu. Ada orang yang berbuat ini keliru, tapi nyo sadar nyo salah. Ada orang yang dia berbuat kesalahan, rasa tidak bersalah, bahkan bangga pula tu. Nah, hari ini kan banyak digiring orang ke arah fujur. Nah, apa penyebab pertama fujur? Jadi hati-hati ya. Penyebab pertama fujur tu karena tabiaso baduto. Biasa berbohong. Jika kebohongan itu menjadi kebiasaan, orang akan bergerak ke arah mana? Berbuat salah tapi tidak merasa salah. Bahkan dia tahu sebenarnya salah, tapi dia tidak malu. Dia anggap enteng saja perbuatan keliru itu. Fujur namanya. Hari ini banyak kan yang begitu? Apa faktor utama sampai orang ke tingkat itu? Tidak ada sedikit pun rasa menyesal atas diri atau merasa tidak nyaman ketika dia melangkah kepada hal yang keliru. Apa penyebabnya? Bahasa orang wak, banang kok sapada itu bana hati. Banang kok samada itu bana. Banang kok sakari itu. Asal muasalnya karena penduto. Di mana kita temukan? Dalam hadis, iyyakum wal kadhib. Aku peringatkan kepada kamu sekalian, kata Nabi, hindari berbohong. Fa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujur. Kebohongan itu kemana? Mengarahkan orang kepada apa? Kepada fujur. Apa itu fujur? Yaitu perbuatan yang salah tapi dilakukan dengan enteng, tidak ada lagi mati. Boleh dikatakan mati hati nurani. Kalau bahasa orang awak, dia menjadi sadis. Jadi ketika saya ditanya, Buya, apakah ada harapan bagi orang-orang kepada orang-orang yang sekarang bermain di politik? Jujur saya katakan saya tidak punya harapan baik. Kenapa? Karena bagi mereka berdusta itu mudah. Jadi kalau kau mencari pemimpin pertama dulu pada Nabi Ibu, ukuran pertama cari kejujurannya. Kalau lah pendutonyo atau biasa baduto, pagi lain petang bertukar, tidak ada, tak bisa jadi harapan. Orang yang biasa berdusta, kedustaan itu akan menunjukkan dia akan mengarahkan dia ke mana? Pada fujur. Apa itu fujur? Orang yang melampaui batas tapi tidak merasa gelisah dengan perbuatan. Bukan berarti tidak ada orang yang salah. Jangan dikatakan ada orang yang maksum hari ini, tidak ada. Setiap anak Adam pasti tersalah. Cuma apa bedanya orang tersalah tidak fujur
Orang yang tersalah apabila tidak fujur, hatinya gelisah. Dia malu. Karena itu ada dorongan untuk tidak mengulang lagi. Tapi kalau orang yang fujur, sulit diharapkan dia surut. Kenapa? Karena lah tabiaso dengan hal seperti itu pada hatinya, hilang sensitivitas. Jangan heran. Sekarang kita melihat sandiwara saya sekarang ini. Dulu bercakap memaki-makinya semuanya. Kininya salam-salam. Sudah ada nambah yek keceknya antar mereka. Ini bergandiang. Anan pusing masyarakat. Kualah. Apa-apa awak. Itulah nanti jadi. Bohongan ke. Nah kalau sudah fujur, hati-hati. Fujur itu membawa kepada neraka. Jadi karena itu kalau orang berdusta, tertulis nanti di sisi Allah kadzab sebagai pendusta besar. Sudah. Nah, terkait dengan harta anak yatim. Seluruh kemaksiatan tadi mungkin dilakukan dan mudah dilakukan terhadap harta anak yatim. Kenapa mudah? Yang dihadapi anak kecil. Yang pengawasannya lebih kepada kesadaran dan kekuatan imannya bahwa Allah mengawasi. Yang bisa melalui itu berarti dia melalui apa? Peluang berbuat khianat tapi aman. Jadi ada khianat aman. Inilah di sini. Nah, alangkah hebatnya orang yang bisa amanah dengan harta anak yatim. Dia memegang suatu tanggung jawab. Orang tidak bisa melakukan pengawasan ketat. Serahkan kepadanya dan tidak bisa orang lain ketahui secara rinci bagaimana dia mempergunakan dan menjaga harta itu. Jadi orang ini orang-orang yang lolos dari godaan wajar kalau Nabi SAW mengatakan orang itu mendapatkan kehormatan berdampingan dengan. Kenapa? Karena orang yang paling amanah di dunia ini siapa? Muhammad SAW. Karena itu orang yang amanah akan bergabung dengan orang yang amanah pula. Makanya Nabi katakan itu orang yang seperti itu akan bersama beliau. Kenapa? Karena memang beliaulah yang tepat menjadi ikutan orang-orang yang Kemudian perlu juga saya ingatkan, melakukan pengkhianatan terhadap amanah ini juga merupakan dosa besar sebagai di samping dia adalah salah satu tanda kemunafikan sebagaimana dalam hadis ayatul munafik salas dan arba'atun tadi. Berkhianat terhadap amanah itu juga merupakan bahaya yang tidak hanya menimpa pelaku itu saja, tetapi juga menimbulkan mudarat kepada orang yang ada di sekitarnya. Orang yang berkhianat tidak hanya menzalimi dirinya, tapi dia menzalimi orang lain. Dalam hal ini tentu dia menzalimi apa? Menzalimi anak-anak yatim. Nah, karena itu wajar kalau perbuatan bertukarkan, berikan yang buruk, tidak memberikan yang baik, makan, campur adukkan tanpa batasan yang dibenarkan oleh syarak adalah hauban
dosa besar. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan pengkhianatan yang berdampak kepada diri dan berdampak kepada orang. Pada ibu tahu enggak apa yang akan diterima oleh pengkhianat itu di akhirat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un 'inda isti yaumal qiyamah. Setiap orang yang ghadir, yang berkhianat, akan ada bendera dipanggulnya. Kena pengkhianat itu ketahuan. Di dunia kan bangga mereka pakai baju oranye. Jelas korupsi, tertangkap, keluar di kantor KPK, bukannya menunduk, malah dia dadah-dadahkan orang. Di hari kiamat kelak ada liwa, ada bendera di mana? Dipanggul mereka, jadi terlihat oleh orang. Ini para pengkhianat di dunia ini. Ini hadis ini perlu ya sampai kepada para penguasa dan pemimpin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap pengkhianat akan ada kelak bendera di mana? Inda istih, dipanggulnya. Dan berapa tingginya bendera itu? Yurfa'u lahu biqadri ghadri. Tingginya sesuai dengan tingkat pengkhianatannya. Akan terlihat oleh orang. Dia dipermalukan di hari akhir kelak. Nah, mana ghadar, pengkhianatan yang paling dahsyat, yang paling besar pengkhianatannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wala ghadir, ketahuilah tidak ada pengkhianatan, tidak ada pengkhianat a'zamu ghadran, yang paling besar pengkhianatannya dibandingkan apa? Amiri ammah, penguasa yang bertanggung jawab atas orang banyak. Jadi berhati-hati itu terkait dengan anak yatim kita, pengasuh panti asuhan. Berapa banyak itu penguasa yang bertanggung jawab atas kota, kabupaten, provinsi, negara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ala wala ghadira a'zam, tidak ada pengkhianat a'zamu ghadran, yang paling besar pengkhianatannya dibandingkan amiri ammah, dibandingkan amir, seorang yang diberikan titipan untuk mengelola orang banyak. Hati-hati. Jadi setelah kita perhatikan ayat tersebut dari awal sampai akhir, bertemu oleh kita apa? Keserasian antara apa? Antara perbuatan, tingkat kejahatan dengan besarnya dosa yang ditanggung. Jadi disinilah keadilan Allah. Kadang-kadang kan orang membaca sepintas saja, masa ya itu jadi dosa besar. Ketika kita kaji, ternyata di situ ada pengkhianatan, ternyata di situ ada kezaliman yang dahsyat, karena yang dizalimi orang yang tidak punya kemampuan untuk membela dirinya. Karena itu sangat sesuai sekali perbuatan itu ditegaskan oleh Allah sebagai
auban kabira, merupakan dosa yang sangat. Nah, hindarilah. Jadi ketika kita membaca Al-Quranul Karim, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kemudian kita lihat hadis-hadis Nabi, bagaimana tanggungjawab seseorang terhadap anak yatim yang begitu berat. Akhirnya kita tahu bahawa berkhianat terhadap amanah ini benar-benar suatu perbuatan yang sangat melampaui batas. Kenapa? Karena yang dia khianati adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Anak baru tumbuh, anak kecil, dititipkan kepadanya hartanya. Semakin besar tingkat kezaliman dan kemaksiatan, tentu semakin besar nilai kesalahannya di sini. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariatnya kepada kita dengan keindahan susunan kalimatnya, dengan dalamnya kandungan maknanya, dan keserasian antara kesalahan dengan apa? Dengan hukuman yang ditimpakan. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu. Hindarilah perbuatan ini, jauhi dan perbaiki yang selama ini mungkin tersalah atau di dalam prakteknya.